Vera, Hai, long time no see. long time no Apa see. kabar? Baik, aduh seru banget ya naik mobil electric vehicle. Iya, ini sehari-hari saya paling suka naik mobil listrik sekarang. So nice and keren banget. Gimana kabarnya, sehat Mas Baik, Fitra? baik Mbak Vera. Ya Wah, baru ampun. sekali nih saya ke tempat Mbak Vera yang di sini. Ini tuh sekarang challenge-nya komunikasi, sustainability, social impact, climate change. Itu susah loh. Dan Mbak Vera itu salah satu orang yang berkecimpung di dunia komunikasi kan dari dulu Yes. sampai sekarang kan. Iya. Saya banyak terinspirasi cara Mbak Vera komunikasi loh. Really? Iya. Gimana cara aku komunikasi kayak gimana? Ya gimana caranya komunikasi yang disampaikan tuh bisa diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Thank you so much kalau bisa belajar. Aku juga belajar dari Mas Eri banyak banget tentang bagaimana engage di sosial media. Siap. Kita ngobrol ya di atas ya. Welcome to my office. Di sini my office di Soho. Nanti kita naik ke atas ke Luar lantai biasa, 10. pertama kali kenal Tadi- kerja di kantor orang lain, sekarang punya kantor sendiri. Alhamdulillah sama Mas Fitra juga dulu kerja sama orang lain dan sekarang udah jadi vlogger yang keren banget. Otomotif reviewer ya sekarang Iya. ya, keren banget. Tadi macet nggak? Alhamdulillah enggak, dan tadi juga ada meeting, kita set meetingnya dekat sini supaya bisa langsung ketemu Mbak Vera on time. Yes, dari Jakarta ke sini nggak terlalu macet. Terus udah gitu naik mobil elektrik lagi Mobil ya? elektrik, Naik mobil elektrik. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana Mas Fitra pandangannya mengenai keberlanjutan atau sustainability dan electric vehicle. Di sini, di kantornya? Nanti di atas ya, kita Oke. ke atas bareng ya. Let's go. Ke lantai 10 nih kita. Halo, ketemu lagi sama Vera Maki di YouTube-nya Vera Maki pastinya. Nah, sekarang ini di penghujung tahun 2022, ngobrolin apa lagi sih yang seru tentang komunikasi? Apalagi kalau bukan kita ngomongin otomotif. Nah, kita bicara mengenai otomotif, udah pasti deh siapa sih pereview mobil nomor 1 di Indonesia kalau bukan Kakak Fitra Eri. Kakak. Aku panggilnya Kakak deh supaya kelihatan lebih muda, ya kan? Seneng banget, halo. Mbak Vera, senang apa banget kabar? ketemu. Jadi, Aku tuh, Mbak Vera ini dulu pertama kali kenal itu di Mercedes-Benz. Iya. Kebetulan beliau di corporate communication ya, deputy director-nya. iya. Dan selalu itu kalau mau pinjem mobil semua pasti komunikasinya ke Mbak Vera ya. Iya, aku yang harus ACC tanda tangan siapa nih yang mau pinjam mobil. Oh, yang udah pasti approve langsung Kak Fitra Eri. Dulu masih di salah satu majalah di Dia Gramedia di Group ya. majalah, di Gramedia, majalah Autobild. Iya. Sekarang udah digital semua. Iya, jadi kenapa kalau Kakak Fitra Eri yang pinjem mobilnya itu kita langsung ACC walaupun itu luxury cars karena rapi banget. Walaupun katanya dibikin apa aja tuh, ngebut atau apa Ya, aja. kadang-kadang drifting dikit. Drifting dikit, tapi baliknya tuh rapi gitu. Jadi aku tuh seneng, nggak banyak masalah gitu kalau Kakak Fitra Eri ya, track recordnya bagus. Namanya juga minjem itu kan barang orang lain. Jadi kita harus balikin juga dalam keadaan sama seperti kita pertama kali minjem. Nah, itu dia enaknya tuh kayak gitu kalau sama Mas Fitra Eri. Nah, sementara aku udah keluar dari dunia otomotif secara korporasi gitu ya, walaupun masih suka melantai di aspal gitu, tapi udah nggak di sana lagi. Sampai akhirnya sekarang gitu ya ada konsultan PR. Nah, Mas Fitra ini makin menancapkan kukunya gitu loh Masih di stuck di dunia situ. otomotif. Jadi aku mau tanya dulu Yes. nih, kan sekarang nih Mas Fitra tuh udah semakin konsisten dalam dunia otomotif. Orang mungkin udah kesana kesini, Mas Fitra tetap konsisten. And I really admire him for his consistency gitu ya. Dan kalau dilihat dari profesinya sekarang Mas Fitra, dulu kan di media ya menulis, mereview, dan sekarang dunianya sudah sangat berubah. Ada sosial media dan sosial media ini semakin apa ya, semakin kuat gitu Mas Fitra di ranah platform sosial media. You name it lah. Apa Instagram 1,2 juta followersnya. Di YouTube udah 2 jutaan lebih ya. 2,6. 2,6 lebih banyak lagi gitu di YouTube. Termasuk suamiku, termasuk anakku yang cowok, termasuk teman-teman cowok, anakku yang cewek ya, semuanya tuh nontonnya Kakak Fitra gitu. Nah berarti itu kan udah keren banget. Kita pingin tahu, pingin ngulik apa sih rahasianya gitu ya. Udah banyak sih dapat feedback gitu. Aku tanya sebelum kita wawancara ini, aku udah tanya beberapa orang. What do you think about Fitra sekarang? Apa sih yang menarik dari Fitra Eri dan sebagainya? Tapi sebelum kita reveal yang di sebelah sana, tentunya positif gitu ya.
what they think about Kak Fitra, kita langsung dengar aja dari beliau. Jadi sekarang gimana nih? Secara profesi mau dilihat sebagai apa? Sebenarnya kalau misalnya Mbak Vera kan udah kenal saya dari dulu, waktu saya masih di majalah. Sebenarnya apa yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang itu sama, menginformasikan konten otomotif, mereview mobil dan menyampaikan ke pembaca dan viewer. Cuma bedanya kalau dulu itu kita ketik, kita tulis di media cetak, sekarang dalam bentuk video. Tapi sebenarnya yang saya lakukan sama, reviewer mobil, mereview produk otomotif gitu ya. Jadi saya dari dulu memang mencintai pekerjaan ini dan nggak ada tuh yang namanya target, wah tahun segini pokoknya follower saya harus segini, viewer saya harus segini. Karena zaman dulu tidak ada follower, tidak ada subscriber. Kita cuman bekerja bahwa bisa mencoba mobil baru, mobil-mobil terbaru, terus habis itu menyampaikan hasilnya, kelebihannya, kelemahannya ke orang, itu aja udah bikin saya seneng gitu. Jadi yang sekarang saya di posisi ini tuh bukan by design. Itu benar-benar saya organik ikutin aja bahwa memang sekarang zamannya sudah bukan cetak lagi. Orang pindah ke digital, ya udah saya pindah ke digital mengikuti platformnya. Saya tidak menyangka bahwa di digital ternyata begitu besar impact-nya gitu ya dibandingkan pada saat cetak dulu gitu. Tapi gini, pasti kan mikirin ya waktu pada saat syuting gitu misalnya pada saat review gitu. Kalau kita bicara mengenai mobil sebenarnya dalam setahun suatu mobil ada nggak sih pernah merasa bosan gitu misalnya ya? Masuk gue review lagi, buka kap lagi, ini lagi. Nggak ada misalnya terpikirkah ada nggak sih significant progress dari sini gitu? Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai passion kita, akan cepat rasa bosan itu datang. Karena biasanya kalau kita bekerja bukan di bidang passion kita, biasanya yang kita cari itu hal lain. Mungkin uang, mungkin fame atau ketenaran gitu atau hal lainnya. Tapi kalau tapi saya itu sangat suka dengan dunia otomotif. Dan satu yang bikin dunia otomotif itu sangat menarik di saya itu adalah tidak pernah statis. Selalu ada perubahan, bahkan Mercedes-Benz deh, zaman dulu kita berinteraksi waktu Mbak Vera di sana dan sekarang itu sudah jauh berbeda. Jadi setiap perubahan di sektor otomotif itu saya selalu excited. Nggak pernah sekalipun merasa bosan, malah haus akan informasi. Ayo dong, nextnya apa lagi, apa lagi gitu ya. Dan ternyata kehausan itu juga menjadi kehausan dari your viewers ya. Mereka juga pengen tahu, kepo gitu. Dan kayaknya tuh saya tanya sama suami saya gitu misalnya ya. Ini kan reviewnya sebenarnya perubahannya cuma di feature ini ya. But how come you watch this from end to end gitu sampai habis? Seneng aja katanya. Dan nggak bisa berhenti gitu. Pengen aja tahu abis ini apa gitu. Nah kira-kira untuk bisa tetap membuat viewers itu stay gitu, itu apa sih kiatnya? Jadi gini, kita harus tahu bahwa kita mereview mobil itu bukan untuk orang yang expert di dunia otomotif. Kita itu bikin channel otomotif review memang bukan hanya untuk yang expert di otomotif. Justru kita tahu bahwa sebagian besar penonton kita itu adalah orang yang awam. Nah, sedangkan teknologi baru itu kalau kita jelaskan secara teknis mungkin orang nggak ngerti. Padahal kan sebenarnya teknologi apapun di mobil itu kan memang dibuat untuk penggunanya. Artinya ada advantage-nya sama benefit-nya. Nah, ini gimana caranya kita mengkomunikasikan ini supaya orang itu ngerti gitu ya. Nah, sebenarnya gini, waktu mereview mobil ngomong nggak sih sama yang punya mobil? Pasti. Maksudnya pemilik mereknya? Iya, jadi pada saat kita ngambil mobil biasanya kan kita belajar dulu nih. Sebelum ngambil mobil, oh mobilnya ada teknologi baru ini. Kalau ada yang kita nggak ngerti, kita akan tanya sama mereka. Bahkan kalau pertanyaan kita itu agak teknis dan sulit, beberapa APM itu bahkan tunggu deh, mereka nanya ke prinsipalnya. Entah ke Jepang, entah ke Korea atau ke Jerman. Tapi gitu. Untuk yang setaraf Mas Fitra ada ya memang yang sulit ya Mas? Ada. Jadi ada beberapa teknologi baru tuh yang kita tahu cara kerjanya seperti apa. But why? Kenapa mesti ini dibikin gitu? Iya, jadi lebih how to put it in the context ya. Betul. Kenapa ini dibikin? Kenapa ini kaitannya misalnya dengan the overall feature dari mobil itu? Bagaimana itu bisa menambah performance gitu ya? Atau desain.
kita bingung kenapa desainnya seperti ini. Tapi kan pasti ada filosofinya di balik desain itu. Iya, betul. Nah, itu kan kita harus tanya langsung ke orang yang memang membuat mobil itu. Iya, tapi tanpa harus wawancara ya. Karena aku ngelihat Mas Fitra itu memang mereview secara independen. Iya kan? Tapi sebenarnya sebelum review itu kita melakukan riset. Riset itu kita baca, kita nonton videonya, bahkan kadang-kadang si pembuat mobil itu juga menceritakan tentang filosofinya mungkin ada di channel YouTube lain di luar negeri atau di channel officialnya dari merek itu. Nah, itu semua yang kita mix baru kita sampaikan. Berapa lama waktu riset, Mas? Tergantung. Kalau misalnya kita dari sekarang udah tahu, oh ya minggu depan kita mau mereview BMW atau Audi atau Honda terbaru dan kita udah punya datanya, dari sekarang kita udah belajar. Tapi kadang kita datang ke satu acara, kita nggak tahu ini mobil apa yang mau di launching, sampai begitu dibuka, ternyata mobil ini. Itu kalau bisa dalam setengah jam kita belajar apa yang kita bisa belajar. Jadi memang harus ada expertise lah di situ, dan ya jam terbangnya Mas Fitra membantu banget ya untuk pada saat momen-momen seperti itu. Iya, jadi jangan sampai kita itu mereview mobil hanya laporan pandangan mata. Jadi apa lagi? Kita harus tahu ya di balik mobil itu tuh kenapa speknya seperti itu, kenapa desainnya seperti itu. Kalau kita datang mobil terus kita nge-review langsung apa yang kita lihat aja, pasti terlalu dangkal. Terlalu dangkal, orang juga boring gitu ya. Ngelihatnya ya itu gue juga tahu. Iya, dia juga bisa lihat sendiri kan. Iya. Nah, kalau dalam hal ya itu tadi ya personal branding, mungkin Mas Fitra nggak memikirkan itu gitu ya, and I believe in that gitu, karena aku tahu Mas Fitra orangnya memang benar-benar sangat go with the flow gitu ya. Tapi ada nggak sih tim di balik Mas Fitra yang mikirin itu? Jadi misalnya nih pakaian ini yang milihin siapa? Saya ada 2 tim ya. Saya ada 2 tim. Ada tim di Auto Driver itu khusus untuk review mobil, dan ada untuk konten otomotifnya lagi itu di channel Fitra Eri. Nah, itu kita ada tim ber-6. Nah, tim itu selain memastikan produksi, itu juga kadang-kadang mencetuskan ide-ide bagaimana sebuah konten itu dieksekusi. Kayaknya bagusan seperti ini dah. Abis itu kita discuss gitu. Karena bagaimanapun lebih banyak otak yang mikir pasti lebih baik daripada cuma satu orang yang mikir. Siapa sih yang bisa dijadikan reference pada saat membuat review? Saya rasa semua orang punya kelebihannya masing-masing, dan dari setiap orang itu ada yang bisa kita ambil. Makanya saya juga melihat review dari Indonesia, saya lihat reviewer Indonesia, kemudian dari luar negeri, baik yang sampai sekarang masih aktif, bahkan yang sekarang sudah tidak aktif, itu saya lihat ada sejumlah poin-poin bagus dari masing-masing mereka itu yang saya rasa ini relevan nih kalau misalnya kita masukkan seperti ini gitu ya. Bukan mencontek, tapi kita lebih ke mengambil hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sini. Dan kemudian dikombinasikan supaya itu semakin cocok dengan viewersnya, dengan viewers setianya Mas Fitra. Ya, teman-teman semua, kita akan bicara nanti mengenai dunia otomotif dan keberlanjutan. Nah, atau sustainability. Sekarang tuh apalagi kemarin abis B20, G20 gitu ya, we talk about EV dan sebagainya. Kita akan bicara mengenai hal tersebut dengan Mas Fitra, what he thinks about that setelah yang satu ini.